Dari 3 anime ini, One Punch Man, Naruto sama sama My Hero, itu yang udah fix itu kalau nggak salah ya Naruto sama ini. Kalau Naruto direkturnya katanya direkturnya Shang-Chi. Aduh, gimana? Sorry, gini. Tapi yang gue pelajarin adalah contoh kayak like Spider-Man, Superman, DC, Marvel things. Movie itu salah satu marketingnya malah, bukan ending IP-nya, paham gak lo? Ending IP mereka adalah Disney Sea, Disney World. Orang beli baju Spider-Man, orang Produk ininya ya. iya, Merchandising. the name IP of Spider-Man dan Superman dan ininya terus dihidupkan. Salah satu penghidupannya adalah dengan Iya, bener juga dibikin filmnya. Tapi gue lihat di Indonesia masih di tahap endingnya jadi film. Madam Web, gas. Gue beli tiket, temen gue udah beliin tiketnya, lu tinggal datang. Oh, berarti itu kan pas lagi pemilu kan? Enggak dong. Iya, lupa gue. Tanggal 11 itu. 11 Februari lagi Pemilu 14 tuh. 14 maksudnya. Lagi apa namanya itu? Valentine. Iya. Lagi pemilu, lagi Hawanya lagi tuh. Gue malah nonton itu. iya sama dan gua udah depresi karena pilihan gua kalah. Depresi lagi nonton Madam Web. Oke guys, kali ini ada yang beda karena gue kedatangan tamu super duper luar biasa ya. Lebay anjir. Ibarat ngelantur tuh kemarin kayak bocah kemarin sore baru YouTube. Belum 2 tahun bang gue YouTube bang. Iya. Ibaratnya sekarang gue harus ngobrol, harus diskusi, harus debat sama sepuhnya YouTube bos. Iya. Mulainya YouTube dari kapan? Boleh dikasih tahu nih, kalau belum tahu. 2008. 2008 saya masih umur 7 tahun. Watch the news because I'm a kid and apparently every time. Lu umur berapa sekarang? 22. Jadi terlihat ya perbedaannya seperti langit dan bumi. Gapnya Jauh sekali, pengetahuannya juga jauh sekali. Jadi nggak apa-apa kalau debat kali ini gue akan kebanting. It's okay ya, nggak apa-apa. Yang penting ada argumentasinya kali ini. Oke, boleh diperkenalkan, tapi harus udah pada tahu semuanya lah ya. Ya, terima kasih Ngelantur telah menginvite saya. Saya yang terima kasih ya. Saya No Bening. Saya hari ini suka nge-review film juga, ikut-ikutan Ngelantur gitu. Padahal dulunya nggak nge-review film, cuman ada. Lo tau nggak awal mula gue nge-review film apa? Gue ketemu film jelek banget. Oh, terus gitu? gue kayak nggak bisa ngomong ke orang kalau lagi di film jelek gitu. Itu ngelantur banget. Ngelantur banget, nggak bisa. Apalagi kalau mau diundang ke premier pun langsung kalau misalnya emang jelek ya jelek gitu. Kita ngomong gitu beneran. Gokil juga loh. Alasan awal pertama gue nonton yaitu film-film MCU tuh, gue kan kayak gitu. MCU? Iya. Oke, nah ini aku nggak tahu nih masalah Bang Eno. Selama ini yang aku tahu sebagai pertama social media strategis sudah pasti, dan yang kedua seringnya bahas wibu. Bahas wibu lagi, bahas anime gitu kan. Nah, berarti tapi film juga sering nonton berarti Bang? Dulu waktu zaman Covid jadi sering ya, karena kan di rumah terus gak bisa kemana-mana, jadi akhirnya ya nonton COVID. Apa yang ada di Netflix, Prime, Disney dan lain-lainnya gitu loh. Jadi mulai jauh lebih sering. Sebelumnya apakah sering? Gue nggak bisa bilang sesering para movie goers lainnya ya. Iya. Bukan cinefil lah ya. Bukan cinefil banget. Lebih ke pop culture-nya aja lah ya. Oke. Nah, kalau kalian nggak tahu nih konteksnya apa, gue undang Bang Eno gitu ya. Sebenarnya, gue tuh pengen ngajak Bang Eno debam. Jadi kita masuk di segmen debam. Waduh. Apa tuh? Cuman kalian kena clickbait berarti ya. Oh gitu. Karena kita nggak bakal debam. Ya mungkin ada debamnya dikit. Sebenarnya waktu itu tuh gue pengen undang Bang Eno itu buat debat film. Sebenarnya mengenai Avatar Bang waktu itu kan. Oh iya, Avatar yang live action. Iya, waktu itu kita ketemu kan di Netflix. Ya kan di Netflix mengenai Avatar. Waktu itu Bang Eno bilang bagus. Episode 1. Nah cuma yang jadi masalah adalah ketika gue beberapa kali live ngobrolin mengenai Avatar, banyak tuh ngelantur korupsi Bang yang bilang Bang Eno bilang jelek nih. Iya. Bang Eno kurang suka gitu. Iya. Beda banget sama ngelantur. Kalau ngelantur itu gue kasih rating di atas 8 Bang. Overall gitu. Nah makanya gue tertarik tuh waktu itu pengen ajak Bang Eno debam. Cuman tahu sendiri lah ya karena tadi sepuh ya. Tadi hari ini aja udah 3 podcast. 3 podcast. Ampun bos. Ya. Tapi nggak apa-apa. Mungkin nanti kita bakal debatin sedikit mengenai Avatar. Kita mungkin debatin mengenai One Piece juga dan ngomongin anime live action. Oke. Mungkin ranah topik itu cuman
Sebelum kita mulai ke pembahasan kita, seperti biasa nih ya, kita ada di ruangan yang berbeda. Kalau Yes. misalnya studio gue cuma di kamar gue sendiri, kita ada di titik koma, Bang. Waduh. Udah pernah belum ke titik koma? Udah dong. Udah Tapi pernah bukan ya? yang di sini. Bukan di sini ya. Ah. Ya jauh nih ya. Dekat UI rumahnya. Ya. Cuma kita di titik koma Tanjung Duren, tapi vibes-nya gimana di sini? Vibe-nya sangat-sangat homey ya. Chill ya? Nyantai. Nyantai. Kayaknya waktu berjalan lebih lambat di sini. Lambat sekali. Makanya saya sangat suka sebagai orang yang introvert sebenarnya. Oh gitu, oke. Gitu. Jadi kayak introvert ya ngedit di sini sendirian gitu kan. Gak suka yang ajep-ajep, nggak ada demen, nggak demen. Emang yang kafe gini dan ini udah ada nih kita dua produk boleh dicobain dulu. Ini karamel macchiato. Kalau yang ini cafe latte. Cafe latte. Tapi yang panas, yang hot. Oke. Kita coba dulu ya guys ya. Oke, dikit ya. Testimoni ya. Panas nih. Nah ini gue sukanya Wow. dia nggak terlalu manis. Kalau Ini- misalnya di compare sama kopi-kopi lain kan manis banget. Kalau ini enggak gitu. Jadi agak strong. Kalau itu gimana tuh? Gua suka pahitnya. Lu tau Pahitnya gak sih, kan? Kalau orang tuh pahit, orang-orang kan kayak apa ya? Mungkin anak gaul sekarang nggak suka pahit ya. Kalau gua kan masih nyari pahitnya. Makanya tadi gua mukanya kejang dikit karena gua nemu pahitnya. Iya, Malah bitterness-nya tuh dapet ya. Gua suka pahit gitu. Iya iya, apalagi di sini pahit ditambah dikombinasi dengan creamy-nya dari macchiato-nya itu mantep sih. Nah, enak banget. Itu hal yang membuat gue pengen beli lagi. Kalau misalnya pahitnya itu pas sama gue, bukan nyari manis. Kalau gue, personal ya. Umurnya kelihatan ya. Iya anjir, jadi buka umur. Iya kan kalau anak muda kan emang suka manis, Iya. ya kan. Tapi emang makin lama makin tua kerasa lah ya. Lebih enak kan yang pahit-pahit yang Iya. lebih strong gitu ya. Berarti di sini satu sisi adalah lu yang punya preference pahit bisa di sini, yang punya Iya. preference manis juga ada Betul. pilihannya di sini. Betul, dan memang tempatnya sangat nyaman sekali. Jadi kalau kalian pengen nyari kafe yang homey, yang chill, yang vibes-nya enak di titik koma aja. Titik koma aja. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasan kali ini. Waduh. Gua nggak mau basa-basi. Gua bukan podcast close the door. Jadi gua nggak bakal nanya. Menyinggung klub bentar lu, masalah ntar. Oh, ada Netizennya hubungannya nih. bermasalah. Oh, netizennya ya. Oke. Ntar Ya. nyambungin ke yang lain. Iya ya, oke. Tapi memang lantur suka begitu ya. Tuh bahaya. Ya cuman kalau biasa kan nanyanya Bang Eno biografinya gimana, SD, SMP, Ya, lu kuliahnya di cek mana? Wikipedia aja lah. Cek Wikipedia ya, udah ada ya. Udah ada ya Wikipedia. Nggak tahu. Enggak tahu ya. Belum cek ya. Cek dulu Wikipedia. Gue nggak tahu maksudnya apa. Oh, nggak tahu. Nggak tahu ada apa nggak. Tapi udah ada lah harusnya sih ya Bang Eno. Cuman Ya. kali ini gue nggak mau bahas begituan ya. Lu cari podcast lain lah kalau mau nanya begituan. Gue pengen nanyanya lebih kritis, yaitu kita coba jadi cosplay jadi letterbox dulu nih. Aduh. Coba 4 film favorit Bang Eno apa? pressure. Ntar dulu nih, gua nggak bisa main itu kenapa? Ayo. Karena kayak selalu berubah. Berubah. Oke, yang di benak Bang Eno dulu. Beberapa ya? Menurut gua satu ini dan nggak pernah nggak bisa gua sebut adalah 12 Angry Men. Damn, itu udah masuk di Old Bad Gold gua, Bos. Ada ya? Ada segmen Old Bad Gold. Gua nggak tahu kalau lu sinetfil atau apa, lu nggak nonton 12 Angry Men, menurut gua lu left out banget. Gua akan bilang kayak gitu dan gua akan pertanggungjawabkan itu. Kenapa? Karena itu lu bisa dapetin bagaimana, pertama lu dapet bagaimana dulu orang bikin film. Betul sekali. Kedua, bagaimana lu bisa engage sama sebuah film yang nggak keluar-keluar ruang, ada tapi kayak nggak penting gitu loh. Ketiga adalah ya aktornya itu aja. Betul. Dan banyak pergerakan kamera yang lebih follow daripada cutting. Gua bukan hidup di generasi itu, men. Gua nontonnya pun terlambat. sama, apalagi gua. Apalagi lu kan. Apalagi yang gua, iya. Lu Gen Z apa Iya, kenapa? Gen Z, Gen Z anjir Gen Z. kan gitu loh. Kalau lu bisa bikin Gen Z betah nonton film lama, berarti itu film something. Ya, betul. Dan gue nontonnya tuh pas era-era gue kuliah. Jadi udah lama banget. Mungkin banyak yang belum tahu ya. Gue dulu cita-citanya sempat pengen jadi sutradara, cuman gagal. Makanya jadi YouTuber. Oh, alah. Jadi gue agak hobi tuh. Terus gue dikasih tau sama temen gue, nonton apa 12 Angry Men. Film apaan tuh? Hitam putih. Biasa kan? Mental-mental anak muda rebel. Ah, tidak bagus film apa nih? Tapi karena waktu itu ada pemutarannya, waktu itu gue lupa di mana gitu. Oh gitu? Di Indonesia? Iya, tapi kayak community gitu, bukan yang dari itu langsung kan. Gue tonton, gila men, gue gak keluar ruangan. Gue bener-bener sampai garuk kepala abis nonton. Gue nonton apa tadi? Kok gue bisa gak gerak gitu? Karena gue kan ngerti YouTube. Biasanya YouTube ada namanya retention. Lo tau gak retention? Iya, Kayak contoh nih, orang nontonin kita seberapa petah dia nonton. Kesuksesan lo dinilai dari seberapa petah orang nonton. Sama persis tuh kayak 12 Kayak Angry film Men. kan, gitu. Iya. Dan 12 Angry Men dengan segala keterbatasannya dan kesederhanaannya, men. Lu mesti sebut itu. Kesederhanaannya. Gue stay di situ nontonin dan gue penasaran endingnya kayak gimana. Bahkan udah ketemu endingnya pun gue masih nggak puas dan gue pengen nonton lagi. Tadi apa yang miss ya di gue gitu loh. Betul, setuju banget. Kayak kalau gue, jadi tuh lu tau gak sih gue kalau gue dari perspektif yang bela si jahat gimana ya? Dan lain-lain gitu gue kayak. Wah, dan maksudnya ini film yang sangat realistis gitu. Kalau misalnya dalam ruangan ya bakal kayak gini kejadiannya gitu. Jadi kalau kalian pengen nonton Old Bad Gold ngelantun mengenai 12 Angry Men, udah gue bahas nih. Mau dari teknik penyutradaraannya, aktor-aktornya. Satu lagi, Ya. itu adalah hal yang gak bakal lu temuin di Indonesia. Karena itu adalah sistem
peradilan di Amerika. Oh iya, Yang pakai juri, pakai sistem betul, juri kan. Karena betul, itu kan betul. cerita Iya, tentang iya. 12 juri. 12 juri. Di Indonesia lu nggak bakal temuin itu dan mungkin lu nggak ngerti apaan sih gitu. Tapi gue juga awalnya nggak ngerti sampai gue dapat konteks sedikit. Oh begini gitu, oh begitu gitu loh. Jadi kayak karena gue juga anak filsafat ya ini kayak maksudnya gue waktu kuliah filsafat kan nontonin itu gue jadi seneng banget karena gue jadi dapat ide tentang salah satu mata kuliah gue lah tentang demokrasi gitu dan lain-lain. Ini gimana nasib seseorang ditentukan dari nasib anak kecil ditentukan dari 12 orang ini berantem apa enggak. Gitu Setuju loh. banget, setuju banget. Gitu loh. Itu film berarti 12 Angry Men, film jadul Film gitu jadul ya. banget. Film jadul. Nah, Itu nggak berubah gue. 12 Angry Men ya, Ya. itu kayak udah top tiernya Bang Eno ya. Setelah gue nonton dia nggak pernah turun di salah satu top 10 gue pokoknya. Oke, ya. Kalian tahu kan kalau misalnya ngelantur kan emang lebih fokusnya ke film Ya, gitu ya. Cuman kan kali ini kita harus menyesuaikan sama bidang tamu. Ya kan Bang Eno kan memang lebih ke anime lah ya. Ya, Lebih ya, sering ya, ke anime ya. ya. Jadi ya gue pengen sekedar tahu aja penasaran gitu. Oke, Kayaknya nggak oke. pernah ada yang nanyain Bang Eno film favorit ada nggak sih? Anime Kalau misalnya di favorit ya? podcast gitu emang ada ya? Lupa kayaknya ada. Ada ya, pokoknya Top Angry Men tuh ya kalau kalian penasaran tuh ya film-film favoritnya, udah keren banget tuh filmnya. Nah tapi ya sekarang ini nih main dish kita nih ngomongin anime. nih. Anime, Kalau oke. anime favoritnya apa emang Bang? Wah anjing. Sebenarnya kita tahu dari intel kita nih. Sebenarnya gue udah sebutin juga sih mungkin di beberapa tempat ya atau pas gue live stream gue pasti yang gue suka banget dalam artian gue punya love bahkan sampai love hate relationship pernah gak sih lu kayak gue suka tapi kadang gak suka. Kalau film kan lu satu kali tayang udah. Sedangkan anime itu kan banyak episode, banyak Iya, season gitu. iya. Jadi bisa suka gak suka gitu. Ada dua yang selalu masuk hati gue itu adalah pertama yang jatuh cinta pertama gue adalah Attack on Titan. Oke. Attack on Titan Shingeki no Kyoji dan yang kedua ya My Hero Academia, Boku no Hero Academia. Sesuai Itu dua prediksi sih. ya. Nah, cuman gini Bang, maksudnya kenapa tadi aku tanya kayak gitu dan memang tadi aku prediksi juga My Hero Academia karena gini. Aku nggak tahu ya, Bang Eno pernah di-tag gak sama orang-orang di akun Instagram yang ngelantur? Karena waktu itu aku pernah nge-interview bocil, Bang. Ya, jadi bocilnya atlet, bukan sembarang bocil nih. Atlet wusu, karena aku atlet wusu. Oh, atlet wusu. Aku atlet Oke, wusu, oke. ya kan? Jadi ada bocil atlet wusu dan dia suka nonton anime. Aku interview, anime tersampah, aku tanya kan, anime paling sampah. My Hero Academia, cadel kan? Menurut kamu anime yang paling sampah apa anime apa itu? Anime yang paling sampah My Hero Academia. Buset. My Hero Academia. Kenapa? Karena fanbase-nya toksik katanya. Ya kan? Masa cuma dapat kekuatan makan rambut doang? Kenapa nih? Waduh ini pasti gimana nih? Bahaya nih kamu ngomong kayak gini. Karena My Hero itu fanbase-nya jelek banget, jokes-nya jelek banget, cringe. Cringe katanya. Kenapa itu? Gak tahu jijik aja, masa Deku bisa kuat gagal makan rambut. Nah, gitu kan. Nah, coba aku pengen klarifikasi nih ya. Gini, kalau My Hero Academia pertama memang dari yang aku dengar juga memang fanbase-nya toksik. Apakah Iya. benar fanbase toksik ya? Pertama gue bisa jawab itu dengan mode bercanda sama mode serius. Lu mau yang mana? Serius Yang- aja. Yang bercanda dulu kali ya. Enggak, serius aja langsung. Oh ya serius. Iya. Pertama, menurut buat gua sayang banget. Ini ngomongin serius ya. Sayang banget kesukaan lu terganggu sama orang yang suka juga. Kesukaan lu terganggu. Ini make sense. Iya gitu loh. Make sense sih. Aneh banget karena nggak ada hubungannya. Contoh gitu. Let's say ya, lu suka sama MU. Terus ada sebelah lu yang toxic MU. Maksudnya kan ada aja. Ya lu Iya. tau fans MU. Iya, gitu iya, kan. iya, Ada iya, aja iya. yang aneh-aneh gitu kan. Tsunami Trophy. Gitu kan ya. Maksudnya lu bilang, udah gak usah bacot lah gitu maksudnya gitu Iya, kan. iya, Tapi iya. kan lu gak bakal, ya MU-nya kan tetap perform dalam apapun yang dikatakan orang itu kan, ngerti gak sih? Iya. Gak ngaruh gitu loh. Jadi ketika lu suka sesuatu dan lu terganggu sama fandomnya, gue gak larang. Lagi-lagi itu hak lu. Tapi buat gue sayang gak sih? Gitu loh. Iya, Terus setuju kalau banget. pertanyaan kedua, kita kan langsung asumsi kedua, apakah emang fansnya toxic? Gue nggak tahu toxic yang lu maksud tuh kayak gimana. Oh, gitu. Tapi di perspektif yang gue lihat, banyak orang-orang tuh bilang fandomnya itu suka nge-shipin yang sesama jenis gitu loh. Iya, aku juga sempat dengar gitu. Kata gue mah, lu ngefans apaan? Gue tanya sekarang gitu loh. Lu ngefans Naruto. Lu cari aja dulu Naruto Sasuke di Google Image. Maksudnya kayak mereka tuh anak baru suka anime gitu loh. Lu nggak tahu anime sama dulu, lu cari aja dulu nama karakter Iya, cowoknya apa. iya, Zoro iya. Sanji lu cari aja sekarang. I see. Lu cari aja sekarang gitu. TikTok editsnya juga banyak gitu loh. Iya, iya. Jadi buat gue lu kayak anak baru ngelihat kayak wah ini ada anime namanya My Hero Academia dan kebetulan mereka ngelihat fandomnya banyak yang nge-shipping kayak gitu dan lu nggak suka. Gak masalah gitu, tapi buat gue agak aneh aja kalau lu nggak ngeliat kalau hampir semua anime ada kayak gituannya. Iya, tapi kan yang jadi masalah Bang, adalah ketika kita harus compare antara fanbase My Hero Academia sama One Piece sama Naruto sama yang lain,
kayaknya ya dari data-data dari survei yang dilakukan. Oke. Maksudnya kayak rata-rata orang pasti langsung pemikiran utamanya langsung, wah My Hero nih emang fansnya paling parah nih gitu loh. Karena fansnya ini hadir di era internet. Jadi banyak kelakuan anehnya ke expose. Contoh, gue tahu yang dia maksud. Jadi gue emang akui juga emang banyak yang aneh, tolol gitu. Contoh, yang di My Hero itu kemarin itu fandomnya itu ngotot si Kirishima itu harus sama Bakugo. Dan dia marah gara-gara autornya bikin Kirishima punya love interest sama si alien. Anjir gue lupa. Hah? Siapa namanya? Apa lagi? Yang Pinky yang Oh, alien. iya. Ya maksud gue kayak, ya bukan bodo amat gitu ya. Tapi fansnya emang sampai ada yang lebay, sampai ngancem untuk berhenti, ngancem Fanatik banget lah ya. fanatik banget, nyumpain Horikoshi aneh-aneh gitu Oke. lah. Jadi buat gue itu ya kayak apa, kayak karena gue udah wibu lama, itu hal yang kayak buat gue malah biasa banget. Oke. Walaupun tetap gue tidak menyetujui kelakuan itu kelakuan toksik kayak gitu. Tapi kalau lu belajar sedikit sejarah, lu tahu Neon Evangelion itu autornya diancam mau dibunuh, Pak. Sama fansnya. Sama fansnya karena saking tidak setujunya. Kantornya digerubuk apa dibakar gitu, gue lupa. Pokoknya sampai Ini era lama lah ya. Era lama. Bukan My Hero lah ya. Bukan My Hero, Iya, kan. iya, Maksudnya iya. gue nggak mau membilang toksik yang satu lebih baik daripada toksik yang Iya, lain ya. iya, But again, ya memang mungkin yang banyak ke-expose gara-gara ada internetnya aja gitu. Dan mereka baru ikutin fandom dan akhirnya ya banyak aja. Gue nggak bilang semua fans My Hero bener kok. Emang banyak yang aneh dan ngaco. Tapi ya gue nggak peduli karena itu nggak represent me, ngerti Iya, gak sih? betul. Ya lu nonton ini, ya udah yang lu suka, lu nggak suka, nggak usah peduli orang lain yang nonton gimana kan. Atau mau konsistennya sekarang gini, kalau misalnya tiba-tiba one day ada fans One Piece yang ngancem bunuh Oda gara-gara endingnya nggak setuju, gimana? Lu mau cabut Iya. identitas lu sebagai fans One Piece nggak? Iya, oke. Ya gampang aja gitu. Nah. Again gue terbiasa untuk menikmati sesuatu tanpa apa ya, Campurin orang lain ya. Jadi gue nggak maksa lu suka My Hero. Betul. Bahkan gue di posisi yang lu mau hina My Hero Academia kayak apapun, gue udah gak peduli. Ya inilah fans yang sebenarnya ya seperti ini. Lu mau tau yang lebih parah gak? Gue menghina My Hero Academia. Loh, ini baru bagus, kritis berarti. Gue gak suka season terakhir ya. Buat gue season terakhir itu paling jelek, paling tai. Season terakhir yang perang-perang. perang. Itu jelek banget gue bilang. Bahkan di season terbaru mau tayang, gue bilang dari trailer, wah ini jelek sih. Lah, maksudnya sama season 5 Iya. lebih parah season 5 gak sih? Ya, maksudnya itu udah season 5 parah, tapi menurut gue paling parah season terakhir dan Iya. season terbaru mungkin yang paling parah. Karena gue ngeliat dari trailer kurang menjanjikan. Season 7 baru tayang ya? Baru mau, tapi masih recap. Pas kita ini syuting masih recap ya. Aha. Nah, ntar nih movie-nya mau keluar nih. Gue udah jamin juga jelek kok, itu pasti milking. Nah, menurut gue udah di fandom yang posisinya udah kayak gitu. Udah Ya, bahkan berani. ini fans yang ada otak ini. Nah, sekarang kalau mau gue bilang One Piece bla 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 bla, lu siap Aduh. terima gak? Tahan dulu. Nah, tapi mumpung kita lagi ngomongin fans-fans yang toksik, yang ini ya, kita harus menghadapi realita di mana sekarang anime apa-apa mau dibikin live actionnya. Oke. Nah, sekarang kita mau ke ranah live action, adaptasi gitu. Dan udah ada beberapa yang sukses, tapi memang kita harus nggak bisa pungkiri ya, terlalu banyak yang gagal. Itu udah pasti gitu. Cuman kalau aku rasanya sama Bang Eno, kira-kira dari semua adaptasi anime jadi live action, itu yang paling sukses yang mana? Menurut Bang Eno? Oke, menurut gua lagi-lagi sayangnya nggak ada anime yang one shot. Jarang ada banget live actionnya yang one shot, pasti berepisode. Jadi Oh, iya. ngerti gak sih lo? Ada momen yang dimana gila ini episode bagus banget, tapi ini episode jelek banget. Ngerti gak sih lo? Jadi gua kurang bisa menilai bagus yang dalam artian satu whole seasonnya. Secara overall gitu ya. Nggak bisa. Tapi menurut gua akan menilai anime yang paling berhasil di live actionin dengan interpretasi live action. Ngerti gak poin gua? Nah itu sebenarnya yang selalu gue gambarkan terhadap adaptasi. Harusnya seperti itu. Iya. Nah maksudnya kan masalahnya fans-fans di sini pengennya persis. perspektif anime lihatnya. Iya, yang gue paham bisa gagal karena bisa gagal loh. Live action yang perspektifnya itu bisa gagal. Tapi ini pertama kalinya gue dapat live action yang anime yang diinterpretasikan live action dan berhasil menurut gue interpretasinya gue terima. Oke. Itu Yu Yu Hakusho. Oke, Yu Yu Hakusho yang baru banget lah ya istilahnya lah ya. Kayak mungkin nggak banyak orang nontonin juga, tapi menurut gua ya mungkin apa pengaruh juga gua nggak terlalu nontonin animenya terlalu jauh gitu dan udah selesai gitu. Tapi menurut gua nonton live actionnya gua happy. Gua seneng walaupun gua tahu banyak yang di-cut, tapi nggak tahu kenapa gue happy. Gue menilai ini sebuah live action yang berhasil mereinterpret Jadi live action. Jadi live action gitu. Animenya tetap kerasa dan berhasil membuat gue untuk nonton animenya lagi. Nah itu dia. Nah kalau menurut aku sendiri Alice in Borderland sebenarnya. Alice in Borderland, oke, iya. that's good. Iya kan karena kalau Alice in Borderland maksudnya kayak lu nobody siapapun yang gak pernah nonton anime atau gak pernah baca manga apapun, lu bakal suka kan Lu jadi Alice in Borderland. ngecek manganya kan? Iya, jadi penasaran gitu. Dan
Malah gue jadi nggak gue lihat manganya, gue lebih suka nontonnya bahkan. Gue manganya, gue juga gitu. Baca manganya, skip dulu kan kita. Ini ada apa? What's going on? Iya. Kalau di season itu kan cuma 2 season ya. 2 season, maksudnya kayak bener-bener gue inget sampai subuh-subuh gue nonton episode lanjut. Biar kelar cepet kan, karena seru banget engagement. Iya, seru banget dan plot twistnya kan gila banget gitu. Alice in Borderland gitu. Itu contoh anime yang kayak manga yang dibuat jadi direpresentasikan jadi live action dan berhasil. Dan berhasil gitu. Nah, itu kayak ngomongin live action banget. Nah, sekarang kita ngomongin masalahnya dari segi fans nih. Dari segi fans yang pengen banget kayak animenya live actionnya harus banget kayak animenya dari segi akuratnya. Dari ininya. Nah, itu gimana? Contohnya misalnya kemarin One Piece nih. One Piece sangat tidak akurat menurut gue ya. One Piece sangat tidak akurat. Makanya fansnya juga terpecah belah sih. Ya, terpecah belah sih. Dan gue pernah review juga One Piece. Buat gue ini anime yang cukup oke sebenarnya ketika dibikin jadi live actionnya. Tapi buat gue nggak selevel sama Avatar kalau gue. Oke, gue paham. Nanti kita mungkin bisa debat dan gue pengen tahu pendapatnya Bang Eno kayak gimana. Cuman kalau ngomongin One Piece, kira-kira menurut Bang Eno gimana? Apakah udah cukup oke dijadiin kayak parameter untuk kebangkitan gitu ya anime adaptasi live action gitu? Kalau lu bilang statement seperti itu gue setuju. Kenapa? Karena live action sebelumnya toek gitu loh kayak gitu loh. Maksudnya standar baru, yes gue setuju. Sebagai barometer gue setuju. Tapi kalau dibilang sebagai sesuatu yang memuaskan, gue kurang setuju. Ya. Jadi One Piece buat gue masih kurang memuaskan. Tapi lagi-lagi gini loh, barrier itu bukan barrier, sorry. Lu mesti sadar gitu loh kayak gimana. Apa yang dilakuin di anime itu? Kenapa dia jadi produk anime itu? Karena mungkin emang secara live action impossible, ngerti gak sih? Susah. Itu dia. Gitu loh dan itu dia. Tapi makanya gue tidak terlalu masalahin visual di mana-mana gitu loh. Kayak kadang-kadang gue nggak terlalu gimana gitu loh kayak sama visual. Di mana para fans itu visual banyak ya. Gue bilang nggak semua tapi banyak apa-apa mesti visual. Makanya gue biasa lebih concern ke bagaimana story-nya dijalankan. Nah, menurut gue Luffy ya live action menurut gua oke lah, tapi walaupun dia sudah berusaha dengan efeknya malah buat gua di situ Luffy One Piece luar biasa ya. Visual effect luar biasa ya secara visual ya. Tapi malah gua kebalikannya, secara story mereka kurang bisa yakin sama arahan. Kalau menurut gua. Walaupun ada Oda di situ tapi kelihatan juga nggak ada satu hal yang susah sih. Lu tau nggak ada satu hal yang menurut gua ini nggak mungkin lolos dan Oda sadar. Atau mungkin Oda nggak sadar dan baru sadar pas udah nonton. Apa nih? Luffy nolak makan itu aneh banget. Luffy kayak yang mana ya? Zoro lagi diobatin, terus ditawarin makan sama Sanji, kalau nggak salah Sanji apa Nami nawarin makan, tapi si Luffy bilang kayaknya ini waktu yang tidak tepat untuk makan. Karena lagi keadaannya lagi ini kan. Tapi buat gue itu sangat out of karakter banget dan bukan Luffy. Luffy pernah nolak makan, tapi bukan berarti dia jadi totally nolak makan. Pernah ngerti gak sih lo? Dia tetap makan diem-diem atau tiba-tiba jadi keroncongan kayak yang di Wano gitu loh. Dia jadi nggak enak gitu loh. Tapi intinya dia tidak bisa tidak pernah menolak makan. Berarti kalau Bang Eno ngomong kayak gitu, berarti Bang Eno ngeliat dari perspektif yang fans anime banget dong? Iya, karena ya itu yang menjadi core Luffy kan. Itulah, that's Luffy gitu loh. Karakternya ya. Luffy itu, makanan adalah bagian penting dari karakter Luffy, men. Bagaimana makanan Luffy dan Sanji kalau lo nonton animenya gitu loh. Itu sangat penting sekali. Kalau kayak gini, Luffy jadi terlepas dari makanannya dan agak susah tuh kalau nanti live action nyampe ke Cake Island tuh. Karena ada menurut gue ya, ada sangat pesan hikmah yang sangat penting sekali di Luffy, Sanji dan makanan pada momen itu dan nyawanya ya. Nyawanya di situ. Dan di sini Luffy kayak attach sama makanannya loose banget. Oh gitu. Loose banget. Ya. Itu banget. Mungkin karena emang pengen dibikin ke realita. Iya kan? Itu susah. Gua ngerti sih. Maksudnya kayak Oda meskipun campur tangan, cuman Is Blue Saga yang banyak filler juga, yang banyak adegan komedi dan harus dibikin serealistis mungkin. Jadi kayak dia harus pecah belah nih antara ke fans yang anime atau fans yang awam. But I don't think that's really a hard thing to do, man. Untuk Luffy nggak nolak makan. Dia kayak bisa aja gini, kayak misalnya gue nggak tahu ya, gue kan director gagal lah gitu. Misalnya bisa aja kan pas Luffy ditawarin makan, si Naminya jadi Nami gitu yang kayak this is not time for it, Luffy. Terus dia kayak terus tangannya manjang gitu ngambil, tapi dia tetap sedih gitu loh. It's Luffy gitu. It's still Luffy gitu. Jadi gue kayak sayang banget itu buat gue sangat salah satu luka yang cukup lumayan gede. Oh iya, dari situ doang. Bro, Luffy. Aduh. Oke. Dari core main banyak banget di arc berikutnya tuh makanan tuh jadi core-nya karakter Luffy, man. Oke. Nah, gini, dari sini aja sebenarnya gue udah jujur, Bang.
Aku sebenarnya nggak nonton pembahasan Bang Eno mengenai Avatar The Last Airbender. Oke. Ya kan, jadi aku nggak tahu pendapatnya kayak gimana nih. Oke. Cuma memang Lantur Corps tuh banyak tuh yang bilang Bang Eno nggak suka gitu kan. Dan gua nggak tahu kenapa. Nah, dari perkataan Bang Eno mengenai Luffy tadi, gue paham kenapa Bang Eno nggak suka sama Avatar. Cuman ya gue pengen debat di sini. Nah, sekarang kita mulai debatnya di sini ya. Oke. Kalau One Piece sama Avatar, kira-kira meskipun Avatar tuh anime nggak sih? Nah itu ntar berantemnya sama fans lagi lah. Oh gitu ya. Tapi definisinya juga, ya kalau gue bilang bukan anime. Oke, kalau Bang Eno kalau gue gitu sih. Tapi gue kadang juga nggak peduli kalau gue nyebut anime. Ya udah ya, sama aja lah ya. Ya, cuman kalau Avatar sama One Piece, mana yang lebih bagus sebagai adaptasi live action? Sebagai adaptasi live action? Ya, sebagai Avatar. Sebagai sama dong. sama. Gue nggak gini. Oh, kita ngelihat POV-nya ya. Gini. POV-nya ya. Gua menilai keseluruhan visual effect sama-sama bagus, tapi gila, kalau visual effect. Nah, ini debat ini bisa debat nih. Sama-sama bagus, sama-sama sesuai porsinya. Oke. Walaupun memang kalau lu tahu secara teknis lebih susah bikin visual effect Avatar. Ngerti ya? Jadi gue menghargai itu, tapi memang secara porsi cukup. Cukup. Oke. Gue nggak bilang wah banget, tapi gue bilang cukup. Oke. Avatar wah banget gak sih? Itu cukup. Karena ada beberapa hal yang mereka menurut gue visualnya itu harusnya bisa lebih lebay, tapi karena keterbatasan gue tau mereka nggak selebay itu. Enggak gini loh. Kalau gue sih selalu ngelihat ya, maksudnya dari bendingnya itu menurut gue bayangan gue mengenai Avatar dibikin live action ini udah cukup maksimal gitu dengan budgetnya mereka segitu, apalagi episode terakhir maksudnya kayak monster air itu bisa dibikin kayak begitu, gue nggak ada di otak gue kalau gue gitu. Oh, betul makanya gue bilang cukup. Tapi kalau lu nonton kartunnya sebenarnya di book 1 itu Katara lawan Paku tuh nggak segitu. Katara lawan Paku. Katara lawan Paku. Iya, oke. Paham. Ada banyak hal-hal yang memang secara visual effect lebih gila, animasi maksudnya lebih sulit dan susah diadaptasikan. Dan waktu ini Avatar ketemu Roku pertama kali di kuil. Kalau itu emang episode jelek sih. Iya kan. Episode jelek. Nah makanya kan. Jadi gue bandinginnya mau nggak mau dong sama bagaimana di animenya dong, bagaimana di kartunnya dong gitu. Jadi makanya gue bilang visual effect-nya nggak jelek tapi cukup. Tapi gue tahu mereka harusnya kalau mau lu dibikin lebih powerful bisa, cuman pasti akan budget and no times and lain-lain lah gitu. Oke. Itu dari visual effect. Nah, visual effect. Terus ngomong ya. Terus dari story, menurut gua One Piece itu pengen bener-bener interpretasi, tapi tengah jalan bingung. Gimana tuh maksudnya? Sorry, gue bahasanya mungkin agak kasar. Agak ribet ya. Kenapa gue bilang reinterpretasi? Karena awalannya beda banget. Kalau nonton animenya, Luffy itu keluar gentong teriak, wah. Kalau ini dia pelan-pelan nge-sneak. Luffy itu bukan sneak man orangnya. Nah itu dia. Ini dia dari perdebatan ini nih. Itu reinterpretasinya terlalu besar menurut gua. Karakter Luffy-nya di situ. Ngerti gak lo? Dia sneaky. Nah ini oke. Padahal Luffy tuh sukanya laut, sukanya brojos masuk gitu loh. Terus yang kedua, bagaimana dengan Avatar? No, Avatar ada reinterpretasinya, pengadeganannya. Tapi bukan reinterpretasinya banget. Lebih kepada penambahan. Contoh episode pertama kita dapat yang, makanya gue bilang episode itu bagus banget. Episode 1 kita nonton barengan. Kenapa? Karena mereka tidak terlalu reinterpretasi, mereka tambahkan adegan lebih tepatnya. Yaitu adalah spy Raja Bumi masuk ke berbentuk opening scene-nya kan? Iya, untuk menambahkan rasa urgensi terhadap situasi dunia sekarang. Yang dimana di Avatar kita dapatnya itu openingnya, abis itu kita lihat Katara dan Sokka nyari ikan. Oke, iya kan? Iya. Jadi sebenarnya mereka bukan reinterpretasi, tapi mereka tetap mau ngikutin jadi mereka, gue bilangnya gimana ya, di kartun gini, kita tambahin ini sama tambahin ini ya, sama tambahin ini. Iya. Di One Piece, di kartun gini, kita ubah gini ya. Oke. Ya walaupun secara kasat mata ya sebenarnya dua-duanya reinterpretasi, ngerti gak sih lo? Cuman kalau pendapat gue pribadi ya, maksudnya kalau misalnya Avatar mungkin karena memang base ceritanya terlalu different ya, terlalu jauh ya. Maksudnya kalau One Piece tuh terlalu banyak adegan yang gak make sense sama sekali. Gitu loh. That's One Piece. Iya kan? Itu makanya maksudnya susahnya tuh di situ One Piece gitu. Mungkin itu susahnya. Kalau misalnya Avatar maksudnya lebih make sense, ceritanya masih lebih enak. Mungkin karena Amerika ya buatnya ya. Kalau misalnya Jepang kan terlalu abstrak gitu. Karakternya terlalu absurd, terlalu abstrak. Kalau misalnya Avatar maksudnya kita bisa main-mainin, ya kan? Ya misalnya adegan negara api, gimana caranya dia menjajahnya gimana? Misalnya nggak ada di animenya, di animasinya kita tambahin gini adegan biar lebih realistik, biar lebih keren gitu kan. Kalau Avatar, kalau One Piece
Disesuaikan. Bener-bener Iya. disesuaikan. Rasa disesuaikannya kerasa banget. Contoh Kobe ikut-ikut Luffy mulu aja itu buat gua cukup ganggu loh. Terus tiba-tiba kita dapat POV Garp buat gua tuh ganggu loh. Oke. Itu kan interpretasi tuh bagaimana relationship Garp sama Luffy. Buat gue sih agak ganggu ya buat berpribadi karena itu Kalau Sanji gimana? Kalau Sanji maksudnya kan itu reinterpretasi juga menurut gua kan. Maksudnya dari karakter yang di animenya, di manganya maksudnya kayak lebih lebay kesannya, lebih kartunnya kerasa kan, kayak dia orangnya apa maksudnya istilah apa kalau misalnya benar-benar suka ngutip cewek mulu. mesum Ya. Ya, dia kan maksudnya mesumnya kan kerasa banget gitu. Kalau di live actionnya kan di tone down tuh. Lu mau tau gak? Malah menurut gue paling berhasil Sanji. Nah ini kenapa bisa gitu? Interpretasinya berhasil dan gue masih dari semua karakter OG One Piece yang di season pertama, Sanji tuh gue puja-puja. Maksudnya gue pikir bakal Zoro. Ternyata pas gue ketemu Sanji dia cuma dapat 3 atau 2 episode. You nailed it, man. Lu lahir buat karakter itu. Si siapa namanya tuh gue lupa. Itulah dia. Itu you nailed it. Aktornya ya. Aktornya itu emang lahir untuk itu. Dan reinterpretasinya berhasil. Kok gue gak setuju banget ya sama pendapatnya Bang Nen? Oh, man, Sanji. Lu bisa bikin Sanji tetap mesum tanpa harus mesum, man. Iya, maksudnya gue tahu mesum tapi maksudnya in realistic way. Tapi jadi bukan Sanji banget. Itu Sanji, man. dan beef dengan Zoro tuh bagus banget loh. Sumpah. Ya. Beef dengan Zoro bagus banget. Oke, itu gue setuju gitu. Cuman maksudnya kalau kita komen sama Avatar lagi-lagi nih. Saka misalnya. Ini kan sama. Maksudnya tipe karakter yang kalau Saka lebay juga kan di kartunnya kan. Dari Saka yang interpretasi paling berhasil menurut gue juga. Iya kan. Kalau Saka, Saka iya. Saka. Dari semua Saka paling ini. Saka. Tapi kalau Sanji, ini nih maksudnya kayak terlalu gimana ya? Gimana ya? Oke, itu reinterpretasi yang berhasil. Kenapa gue bilang itu reinterpretasi yang berhasil? Dia cuma dapat 2 episode, dia nail it bagaimana karakter Sanji. Lu tahu bagaimana Sanji itu orangnya bacot mulu. Bacot mulunya tuh bener-bener mulu. Kayak makanya di kantin gitu, oh you wanna take it outside gitu loh. Kayak itu terus ngegombalnya kayak gitu loh. Dan bagaimana dia beefing dengan Zoro, dia kehilangan identitas merokoknya, ya kan? Gak terlalu merokok. Tapi buat gue bener-bener bilang dari semua yang menurut gue bakal jatuh cinta tuh karakter Sanji ini. Karena dia malah karakter yang paling gue ragukan dulunya bakal berhasil dan tapi gue bener-bener jatuh cinta banget sama karakter itu, kayak anjing ini Sanji yang gue bayangkan kalau dia main live action, man. Dia bakal bukan segembel apa bahasa ini deh, senyebelin ini gitu loh. Lu sebel anjing Sanji so gantengnya, so cakepnya. Entah kenapa POV yang gue dapat beda gitu. Ketika gue ngeliat Sanji, gue nggak dapet ngeselinnya dia. Entah kenapa gue gitu. Ngeselin banget, buat gue itu ngeselin banget. Maksudnya buat dibandingin ya, contoh Zoro. Iya. Zoro terlalu serius di One Piece. Terlalu serius. Serius. Gak ada sama sekali adegan kayak di anime yang kadang-kadang dia bisa nyeleneh gitu kan. Dan dia tuh kalau marah tuh kan sampai gigit. Gue gebuk anjing gitu. Itu gak ada sama sekali. Terlalu serius. Kalau Zoro iya. Terlalu serius. Terus Luffy gitu. Luffy maaf ya, gue banyak dapat garingnya kalau dari Luffy ya. Komedinya gitu loh. Oke. Instead of bagaimana dia harusnya menjadi lebih kartunis, bahkan nanti di animenya bagaimana dia definisi kartun dia. Itu dia yang gue bilang dia. susahnya tuh di situ. Datar tuh. One Piece tuh kan bener-bener kayak ini dunia apa ini? Dunia yang distopia, pure distopia gitu. Nah itulah tantangan showmaker kan, maksudnya bagaimana lu bisa meyakinkan para fans dan orang baru untuk nontonin itu film yang punya perspektif udah tahu bagaimana harusnya sama orang yang belum pernah tahu ya. Makanya gue tetap respect sama mereka yang buat, karena I know it's not easy. I know it's not easy gitu loh. Makanya orang kan suka ngeliat kita ngeledekin orang kayak lu bisa bikin aja, nggak bisa. Kalau tanya kita mah nggak bisa. Emang nggak bisa lah. Tapi kita kan cuma mengungkapkan apa yang kita rasakan gitu. Makanya itu silakan untuk para haters ngelantur. Lu nanti kalau lu bully gue, lu bully Bang Eno Bening ini. Tapi kan in a way gue nggak bilang bahwa apa yang mereka lakukan sia-sia atau apa gitu. Cuman sayang banget mereka memilih pilihan yang itu. Menurut gue dia bisa pilih pilihan yang again menurut gue akan lebih safe dan lebih nyaman gitu. Bagaimana contoh lu berhasil di Sanji, masa lu nggak mau gituin ke Luffy gitu loh. Lu berhasil di Sanji bikin nyeleneh dan tetap mesum, masa lu nggak bisa bikin Zoro juga tetap sebel sama Sanji gitu. Atau bagaimana siapa lagi ya? Usopp. Usopp gimana tuh? Terlalu cool. Harusnya Usopp gimana? Usopp sama Luffy tuh harusnya di komedi duo. Usopp tuh paling barbar malah kan. Harusnya jadi komedi duo dan harusnya paling ngata-ngatain, tapi Usopp di sini jadi terlalu dan Usopp itu kan Usopp bohong gitu loh. Dikit banget. Ya cuman dari awalnya aja dikasih lihat pas masih kecil gimana gitu-gitu doang kan. Terlalu rasa Hollywood.
Ngerti gak lo? Interpretasi ya. Padahal ada Oda di situ ya. Tetap Tuh. tetap susah ya. dia Mungkin kayaknya. Oda ya udahlah memang ini buat ngincer yang lebih Hollywood ya, so what gitu kan. Berarti Iya. kan itu jalan yang dia pilih untuk ambil audiens yang seperti itu. Nah, audiens yang wibunya mungkin ya karena dia tahu fansnya loyal jadi mau Oda sampai bikin apa juga bakal diiyain gitu ya. Tapi kalau gua agak susah sih untuk Iya. dibikin itu, padahal toh di sebelahnya Yu Yu Hakusho bisa tuh. Ya gitu. Nah itu yang bikin One Piece yang bikin Avatar punya advantage lebih dibandingkan Ya, One Piece itu itu gua setuju. karena memang Avatar emang basicnya dari Amerika. US dan Iya. di reinterpretasi sama US. Iya. Gitu. Nah, kalau karakterisasinya berarti Apa kalau tuh? antara geng Avatar sama geng di One Piece mana yang lebih baik? Avatar. Avatar. Geng Oke. Avatar. Dari segi karakterisasi Avatar lebih bagus. Lebih bagus. Dari segi sekarang kita tanya lagi dari segi penuturan plot ceritanya Avatar lebih bagus. Avatar lebih bagus. Avatar lebih bagus. Berarti memang secara overall Avatar lebih bagus. Ya kalau lu bandingin sama One Piece. Ah. Kalau bandingin sama One Piece gitu. Karena One Piece yang lagi-lagi gue bilang ada banyak reinterpretasi yang buat gue tidak pas. Kalau di gue sebagai yang bacain manganya dan suka banget sama pre-time skip-nya, buat gue itu banyak yang sayang sekali gitu loh. Sayang sekali tidak se yang gue pick. Again, it's a really, maksudnya lu bandingin sama semua live action sebelumnya ya, it's a good things. Iya dong, pastilah. But kadang kan lu berharap kayak kalau ini dibagusin kayaknya bakal tetap Pastilah jadi sebagai biasa. fans kan, terutama sebagai fans. Dan sebenarnya itu gua nge-review Avatar kemarin, Bang. Itu gua pakai kacamata sebagai audiens luar gitu loh. Meskipun nggak bisa dipungkiri gua dari bocil nonton Global TV sampai mampus gitu Avatar gitu sebelum pulang sekolah gitu kan. Iya. Selalu nonton. Jadi Lu nonton versi yang ke-cut kan di itu tuh waktu itu nggak lengkap loh itu. Iya, kan? iya. Banyak dicepetin. iya, cuman itu ketika ngeliat review Avatar maksudnya entah kenapa meskipun banyak hal yang miss episode kayak tadi yang pas ketemu Roku misalnya atau misalnya episode yang gue inget banget episode 3 ya kalau nggak salah ya episode 3 yang di Omashu itu kan kacau tuh. Wah Itu kan hancur juga. Plotnya Plotnya diperkacau karena bumi dibikin aneh. kalau Bang Eno gitu. Iya. Nah, kalau gue sendiri karena dia gabungin 3 episode. Itu gue sepaham. Gue paham dan gue suka aja awalnya. Awalnya gue nggak masalah kayak ya oke lah. Oke. Dia kan gabungin yang apa yang terbang-terbang itu sama Iya, yang sama arc-nya si siapa Jet ya. Jet, Iya, nah, Jet itu digabung buat gua I don't mind. Gua masih oke. Nah, Jet tuh gue mungkin Lu, nggak perlu gua banget. paham, gua juga paham. Iya, iya. Karena ada di arc Jet itu emang ada sesuatu yang spesial itu bagaimana kita. Nah ini yang bakal gua mungkin akan ngomong lebih panjang ya. Bagaimana Avatar itu tuh film perang untuk anak kecil sebenarnya. Makanya episode Jet itu berbekas di lu sebagai anak kecil. Lu bisa merasakan bahwa perang itu bukan masalah benar dan salah, tapi masalah survival. Lu punya kesempatan di episode Jet itu untuk melihat bagaimana bahkan Katara bisa belain penduduk kerajaan bumi. Itu Karena Iya. civilian kerajaan bumi tahu apa, mereka juga lu tanya lu voting juga mungkin nggak semuanya mau perang gitu kan. Nah jadi emang itu gue paham value itu, makanya gue juga suka gitu. Cuman buat gue oke lah. Oke. Buat gue oke, gue ngerti itu. Makanya gue paham kekeresahan lu gitu loh. Bagaimana value tentang perlakuan perang gitu terhadap itu, bagaimana kita bisa dilihatkan karakter yang nggak selamanya lu berarti bang sapi lu jelek semua gitu, ya kan? I agree, that's a very good value di situ. Tapi gue agak itu dimisin. Tapi buat gue yang paling fatal ya buminya. Bumi. Nah, kenapa ini? Kenapa? Karena bumi itu bukan Mad King. Bumi itu Mad Funny King. Dia itu bijak tapi mad. Bukan bijak tapi crazy. Tapi di live action dibikin aneh banget. Justru kan Aang jadi belajar dari bumi. Bukan dipaksa sama bumi. Aang itu saat itu, bumi itu adalah yang kenal Aang dari kecil. Dan bertemu lagi pada saat udah tua. Dia menyadarkan Aang tentang pentingnya Aang. Namun dia juga memberikan kasih pada Aang bahwa aku masih ada dan aku akan bantuin kamu. Gitu loh. Kamu memang mengumang tugas yang berat. Dan aku akan menjadi pembimbingmu gitu loh. Kita sama-sama ini dan karena dia juga tahu bahwa Aang masih kecil gitu loh. Itu yang mau dikasih tahu kan gitu loh. Di animasinya. Lu masih kecil, Aang udah dikasih tanggung jawab besar. Iya. Tapi di situ bumi jadi Mad King aja gitu. Kayak buat gue apa kenapa dia jadi gue nggak tahu value-nya apa bumi penting dijadiin Mad King di situ. Dan nggak menambah apa-apa di plot kayak. Tetap jadi Aang yang clueless kok. Kalau menurut gue setuju. Kalau kita harus komparasi lagi-lagi sama animasinya gitu. Itu terlalu jomplang, terlalu jauh. Tapi karena lagi-lagi gue pakai kacamata audiens luar gitu, ngelihat karakter bumi di sini, gue nggak bisa bayangin bumi dibikin segila kayak di animasinya. Nah, bisa dan penting malah. Kenapa gini? Ini banyak orang masih kurang paham ya. Gue tuh nggak selamanya mesti 100% kayak animasinya. Gue terima reinterpretasi, tapi akhirnya gue bandingin kok bagusan reinterpretasi
atau live atau yang asli kita gitu pilih loh. satu nih yang lebih bagus gitu loh. untuk dikasih lihat kan. Contoh, kalau lu nonton One Piece di di animenya, Sanji sama Zeff itu pas terlantar mereka, itu bagusan live action daripada animasi. Karena yang animasi itu reinterpretasi dari manga. Jadi yang di manga sesuai sama live action, tapi yang di anime beda. Makanya gue bilang reinterpretasinya bagus gitu dan lebih sesuai. Tapi ketika yang Avatar gitu ya, gue nilai pilih mana Mad King sebagai literary Mad atau Mad King sebagai wise but mad. Menurut gue lebih bagus wise and mad. Iya, nah gue paham nih sama Bang Eno nih. Cuma masalahnya yang lagi-lagi caranya animasi ini ngebuat dibikin jadi live action, karakter supaya bisa dibikin realistik, supaya bisa diterima sama penonton awam gitu loh. Karakter Bumi yang gila gitu ya. Gimana cara dia buat gila dengan permainannya kan jauh lebih banyak tuh. Permainannya beda banget kan antara animasinya sama di gamenya, animasinya sama live actionnya kan beda banget. Gua setuju di bagian permainannya agak aneh ya, yang jebakan-jebakannya tuh itu nggak penting. Setuju, itu bagian itu emang nggak penting. Tapi gimana cara lu bisa bikin permainan yang kayak di animasi dibikin live action? Gua nggak bisa bayangin gitu sebagai sutradara gitu ya. Sama, gua akan bikin kayak gitu, tapi endingnya dia reveal. Jadi kesalahannya adalah dari awal dia udah tahu itu Avatar. Dia udah nge-reveal itu Avatar. Pura-pura kan dia Mad King yang nggak pernah keluar. Bikin pura-pura bego aja kayak anime. Tapi dia malah dibikin udah tahu itu Avatar, itu kelemahannya. Dan dia pengen ngasih urgensinya bagaimana kerajaan Omashu itu jatuh dalam kegelapan karena kingnya Mad. Padahal harusnya buat gue fine-fine aja. Malah justru si Bumi jadi tersadarkan untuk lebih terjun langsung karena teman masa kecilnya memberikan harapan terhadap hope gitu loh, terhadap efek bahwa perang ini nggak selamanya mesti lu seriusin. Again lu mesti seriusin perang, cuman kayak lihat sisi kemanusiaannya. Eng ini harusnya hadir sebagai kemanusiaan dan Bumi hadir sebagai orang bijak di masa lalu buat Eng. Jadi melengkapinya di situ. Tapi di sini hanya dibikin sebagai Eng menyadarkan Bumi untuk tobat. Ngerti gak lo? Oke. Itu buat gua chaos, jadi kayak kalau Omashu hilangin aja sekalian. Apa value-nya balik ke cerita Mad King itu? Nggak ada. Coba dihilangin Mad King selesai. Kalau menurut gua ya, ini lagi-lagi ini kan kompleks ya. Ini kan series live action tuh benar-benar kompleks gitu. Makanya tadi kita ngomongin dari awal konteksnya susah banget lu bikin animasi jadi live action. Cuma buat gua ketika gue nimbang-nimbang nih apa yang harus dimasukin antara yang mana yang gak dimasukin itu kan gambling tuh, termasuk yang menurut gue yang nggak perlu tadi Jet, terus kayak arc yang harusnya Katara sama Aang tuh kiss, terus diganti jadi itu menurut gue kayak ya udah lu nggak usah masukin sekalian kalau buat gue gitu. Tapi Bumi buat gue justru karakter yang penting karena dia kan White Lotus. Penting, makanya mesti hadir kan? Harus hadir. Ya kalau menurut gue ya, kalau gue jadi showrunner misalnya gue punya budget dan gue bebas gitu, Bumi nggak gue masukin. Sekalian aja. Mendingan itu arc-nya Jet, arc tunnel sama itu tanpa ada Bumi. Karena karena tidak menambah apapun ke arc untuk Aang. Nggak ada Aang di situ untuk yang ada yang terjadi adalah di situ Aang nyelamatin Bumi yang berubah. Bumi kan habis itu kita tinggal. Kan aneh. Sedangkan di anime dengan hadirnya Bumi, Aang sadar dia nggak sendirian, dia nggak orang sendirian 100 tahun dari zamannya, masih ada orang dari generasi dia. Dia jadi relate lagi, dia jadi touch the grass lagi gitu loh. Oh, gue masih connected nih sama di Bumi di era yang gue nggak pernah tahu, di era yang gue tertidur selama 100 tahun. Karakter develop kan, jadi gue akan lebih semangat karena gue dipercaya sama orang generasi gue masih ada Bumi, masih ada orang yang kenal gue gitu loh. Sekarang kalau lu bandingin sama live action, fungsi ketemu Bumi apa? Nggak ada. Buat Aang apa nggak ada, buat Bumi ada, jadi sadar. Omashu jadi baik lagi, yang dimana nggak nambah untuk plot grand arc Aang untuk nyelamatin Northern Tribe apa? Nggak ada. Bang Eno ini perspektif memang dari karakter Aang-nya, progres karakter Aang-nya gitu ya. Karakter utamanya, kalau kita nggak peduli sama dia ya kita nontonin Bumi The Last Earthbender aja. Ngapain gitu loh. Jelas dong gitu loh. Makanya gue bilang kalau perlu itu Omashu buang aja, tertawa-tawa jadi White Lotus. Gue masih oke-oke aja dibanding sekarang dia jadi Mad King yang tersadarkan. Literally give nothing for me ya. For me, gue nggak tahu ini nanti season 2 dibikin apa ya. Itu dia. Bahkan lo tau nggak di season 1 Aang belum menguasai water bender aja, itu buat gue itu yang paling fatal sih. Kalau gue sih sebenarnya itu yang paling fatal. Gimana tuh season 2 tuh dia mesti dapetin tanah juga. Aduh kan. Itu dia maksudnya ya itu ya susah ya, maksudnya kayak tergantung interpretasi kita lah. Kita kalau mungkin buat Bang Eno lebih mending nggak usah masukin sekalian, mending mending dia belajar airnya dikasih lihat gitu kan. Mending dia masukin fokus belajar air sama Katara. Ngelawan Jet pakai air, ngelawan atau keluar terowongan pakai air, entah gimana caranya, atau nanti ketemu sama yang lidah-lidah itu. Parfum kan air, tiba-tiba air, Aang paksain dirinya, lu mesti bisa pakai air Aang gitu. Akhirnya parfumnya dikeluarin pakai ini gara-gara Kataranya udah ini. Akhirnya dia bisa, I'm a waterbender now. Oh enggak, kita masukin Mad King Bumi. What?
Why? Oke. Paham. Ya ini memang lu bisa lihat akhirnya ya dari Bang Eno kritisnya seberapa mengenai adaptasi. Ya, memang sesuai apa filosofinya, sesuai apa story yang di animasi nyawa itu emang tetap harus ada gitu. Progres karakternya harus tetap ada. Dan itu yang sebenarnya kayak kita di zaman sekarang tuh udah nggak terlalu ngeliatin gitu, kayak anak-anak zaman sekarang tuh cuman lihat yang penting, maksud lu keren. visual efeknya keren, Iya, gitu kan. karakternya ganteng gitu. Gue tidak bisa menyalahkan mereka sih. Ya itu buat gue hak penonton untuk menilai dari perspektif apapun. Cuman buat gue sayang banget kalau misalnya lu nggak coba ya sedikit lebih dalam. Gue cuma mengajak ya, nggak maksa gitu. Ntar takutnya kita jadi kayak gatekeep sinetfil apa tai kucing, nggak peduli setan. Gue lu mau nonton gara-gara pantatnya doang pun gue juga nggak peduli. Ya lu yang nonton gitu. Cuman kalau lu mau tanya perspektif gue ya, emang gue agak senakal itulah untuk masuk ke cerita dan membayangkan what if-nya gitu. Iya. Nah, itu ngomongin masalah adaptasi live action tuh ya. Nah, Avatar, One Piece itu udah bisa dibilang termasuk golongannya udah oke, berarti udah sukses lah ya. Mereka adalah barometer baru live action. Dengan berbagai macam kekurangannya itu adalah bagus, ya. Oke. Itu adalah sesuatu yang benar-benar membuat orang kalau mau ngadaptasi live action harus segitu. Nanti Naruto sama My Hero mau ada nih. Ini yang gue pengen nanyain sebenarnya. Ini nih kalau ini nih di bawah itu ya gak bakal gue diemin lah pasti gue. Lu ngomongin lah. Nah ini yang gue pengen ngomongin sebenarnya dari barometer yang kita dapat nih ya, sebagus itu bisa dibilang meskipun kita banyak kritik juga, tapi maksudnya at least udah berhasil kita compare sama sebelumnya gitu ya. Nah kan belakangan ini beritanya adalah Naruto, My Hero, dan terakhir One Punch Man bahkan. Oh iya itu baru-baru ini tuh One Punch Man baru ini. Baru kemarin gue dapat sutradaranya Justin Lin, sutradaranya. Udah. Sutradara Justin Lin, sutradara Fast and Furious. Ya, itu buat apa? Justin Saudara, ya apa? Anime yang apa? One Punch Man. Aduh. Aduh ini udah kenapa gue bilang aduh gini? Lu mesti tahu dulu dari segi anime lu tau nggak season 2 One Punch Man tuh kayak gitu loh, kayak itu kayak pengaruh studionya sih ya. Iya, dan katanya season 3 dilanjut sama studio yang sama. Jadi kayak fans lagi banyak masa Dark Ages-nya lah gitu. Iya sih, terus gue gak tahu itu lu info beneran valid apa enggak, tapi kalau misalnya fix itu. Udah. Kenapa enggak sutradara Yu Yu Hakusho aja? Kreatornya yang buat nanti sih itu, kreatornya Rick and Morty. Kreatornya Rick and Morty. Sebenarnya kalau gue pikir mungkin dari bayangan gue kemarin dari segi mungkin dia ngelihat dari sisi komedi. Karena kan One Punch Man anime komedi. Mungkin dia ngelihatnya dari sisi komedi, cuman yang agak beresiko sekali adalah Justin Lin ini sebagai sutradara, dia udah bikin 5 film Fast and Furious ya. Terus dia harus bikin anime absurd ala-ala One Punch Man. Fast and Furious belum selesai lu tahu kan? Jadi dia pasti akan kebagi tuh waktunya. Aduh. Nah, ya ini. Nah, sekarang yang gue pengen tanya sama Bang Eno gitu. Boleh dong gue skeptis. Gak salah dong ya. Itu bukan boleh lagi. Harus. Wajib itu. Iya, makanya gue maafin ya kalau misalnya terkesan tidak percaya, mau gimana? Kita kan ngeliat history di belakangnya, ya udahlah. Wajib. Tapi tetap nonton, tenang aja, gue tetap bayar tiket dan nonton, tenang aja. Pasti lah. Cuman ya dari 3 anime ini, One Punch Man, Naruto sama My Hero, itu yang udah fix itu kalau nggak salah ya Naruto sama ini. Kalau Naruto direkturnya katanya direkturnya Shang-Chi. Aduh, gimana? Sorry, gini. Kita punya Yu Yu Hakusho, anime, director Jepang. Jepang nggak sih? Jepang deh kalau nggak salah. Yu Yu Hakusho itu Jepang. Studio Jepang, kru Jepang. Anime yang kartun Jepang bagus, Netflix oke. Kenapa nggak di? Karena interpretasi Hollywood terhadap anime tuh kadang bikin deg-degan bro, udah itu aja sih gampangnya. Iya, terlalu jauh culture-nya tuh, perubahannya terlalu jauh gitu. Iya. Cuman tapi sutradara Shang-Chi kan memang udah terbukti, maksudnya dari Shang-Chi dia bisa ngebawain culture Chinese di situ. Culture Chinese yang lebih gampang dari Marvel gitu loh. Ya oke. Ya gua berharap tetap yang terbaik, tapi gua tidak bisa berekspektasi banyak. Nggak, menurut gua sih emang wajib untuk taruh ekspektasi rendah. Itu apalagi Naruto gitu. Tapi ya. Tapi gua akan surprise banget kalau misalnya mereka bikin bener-bener bisa ngalahin Yu Yu Hakusho ya. Sumpah, karena ya itu berarti mereka sadar gitu kayak akan ku buang Hollywoodku, akan ku jadikan bendera ala-ala Jepang baru gitu kan. I don't know. Kayak sulit sih. Mungkin yang malah yang bisa lebih make sense berhasil itu My Hero, karena My Hero kan naungan Netflix. Iya kan? Iya. Kayaknya sih naungan Netflix gitu. Sedangkan kalau Naruto Lionsgate. Justru tau gak, My Hero itu banyak terinfluence dari western comic loh.
Iya, dari ilustrasinya Maksudnya kelihatan gitu. lumayan Kartunnya banget kalau misalnya dia emang didirect sama orang-orang Western. kebalik ya. Kenapa mesti One Punch Man sama Naruto kan? Kalau One Punch Man kan Sony ya. Aduh, Sony. Aduh, gue gak tahu. Gue lebih update tadi gue gak. Kalau masalah ini ya. Lu lebih update. Tapi kalau denger dari info lu, gue deg-degan. Gue baru denger dari lu aja gue deg-degan lah. Hah? Ya udahlah. Enggak, gini yang gue takutin kalau One Punch Man tuh Sony ya. Sony itu udah sangat-sangat kacau ya belakangan ini ya. Kalau misalnya dia mau ngeluarin apa abis ini? Enggak, kemarin kan terakhir kita lihat recordnya Madam Web. Nonton enggak? Iya, dia mau ngeluarin apa abis Madam Web? Craven. Craven diundur terus tau gak sih? Diundur dari tahun kemarin, tahun ini, anjing jadi tahun depan aja. Karena dia tadi mau tahun ini kan. Cuman gue tahu kalau gue kan ya ini mungkin teman-teman banyak yang tahu, gue kan juga pernah ngurus marketing gitu-gitu ya. Gue tahu ini dia ada Deadpool keluar kan. Ya. Dia nggak tahu dia tahu dia nggak bakal bisa nyanyiin Deadpool dan nggak bakal kecipratan Deadpool. Nggak bakal. Jauh. Jadi makanya mereka main aman, lebih baik ditunggu sampai Deadpool hype kelar baru mungkin nggak ada superhero atau film bagus masuk. Mungkin ya gue nggak tahu bagaimana interpretasi orang marketing atau orang keputusan produser di sana, tapi gue paham kenapa Kraken ya Raven Kraken lagi dodol. Ya itu gue padahal gue jujur gue pengen banget gue demen nonton superhero tadi. Oh, Bang Eno suka Madam Web. MCU. Enggak, Madam Web gitu. Superhero Sony gue demen. Morbid SSU itu kan jatuh SSU. Iya, SSU. Sony Spider-Man Universe. Gue demen banget nonton. Demen. Demennya kenapa? Emang karakter suka dari komiknya? Enggak seru aja menikmati experience sinematik yang gak bisa lo dapetin di sebuah film, bro. Setuju sih, kalau dipikir-pikir lagi sih. Serius, bro. Madam Web gue kejar, bro. Di bioskop yang nonton gue doang sama temen gue. Gue kejar. Gue gak peduli orang bilang apa, gue bawa nonton. Justru gue nunda-nunda loh kayak zaman-zamannya Black Panther 2. Terus itu gue nunda. Dulu zaman-zaman kemasan MCU. Enggak, Black Panther 2 kan MCU selesai kan ada Black Panther, ada apalagi sih Iron Man setelah Endgame ya, setelah Endgame gitu. Itu gue ini enggak kayak excited gitu ya. Hajar. Madam Web gas. Gue beli tiket, temen gue udah beliin tiket, lu tinggal datang. Berarti itu kan pas lagi pemilu kan? Enggak dong. Lupa gue. Tanggal 11 itu. 11 Februari lagi pemilu 14 dong. 14 maksudnya. Lagi apa namanya itu? Valentine. Lagi pemilu, lagi hawanya lagi itu. Gue malah nonton itu. Iya, sama dan gue udah depresi karena pilihan gue kalah. Depresi lagi nonton Madam Web. Curhat ya anjing. Enggak, gue pengen banget. Makanya gue nungguin Craven itu untuk bisa cepet keluar gitu loh. Makanya gue bilang kok enggak keluar. Dia keluar, dia tahu ada promo, gue tonton. Nah ini maksudnya SSU itu kan yang kalau SSU ya kita fan SSU big fan. Kalau gue tuh dari dulu SSU itu kayak gue nggak pernah ngerti gitu. Gue nggak pernah paham kenapa lu bisa kasih satu universe namanya Sony Spider-Man Universe dan gak ada karakter Spider-Man di situ. Lu ngehadirin, oke, gue tahu villainnya menarik semua Spider-Man itu kan, anti-hero-nya menarik gitu. Lu mau hadirin Black Cat, lu mau hadirin itu. Iya, tapi kalau tanpa ada nyawa Spider-Man itu, terus lu eksekusinya, terus lihat kemarin Morbius kayak apa, terus lu bikin Madam Web kayak cringe minta ampun, gue nontonnya gitu kayak kenapa lu mau lanjutin gitu? Ini gue membayangkan ya kira-kira eksekutifnya atau dulu. Di belakangnya ngomong kayak gimana gitu. Cuy, Spider-Man apa yang terakhir? Tobey Maguire apa? Tobey Maguire. No Way Home. Tobey Maguire. No Way Home. Ya itu No Way Home. Sukses, rame. Gue juga sendiri senang nontoninnya gitu kan. Oh iya. Terus bilang, ya udah cuy, kita bikin nih yang sama nyambung-nyambung sama Spider-Man. Kebetulan IP Spider-Man kita megang banyak nih yang belum kita oper-oper nih. Boleh lah ditukar balikin. Makanya kan lu lihat ada Venom kesini, ini kesini balik lagi. Vulture juga kan tuh, Vulture pindah-pindah, musuh, terus ada Easter egg dan lain-lain. Yang again melihat potensi hype tapi menurut gue nggak punya perencanaan universe yang kokoh. Universe Aji Mumpung makanya menurut nggak ada blueprintnya. Nggak ada. Ya, Aji Mumpung. Lagi naik ini nih. Lagi naik ini nih. Oh ini nih kita punya Madam Web. Gimana kalau Madam Web kita bikin cewek-cewek gini segala macam gitu kan? Gitu kan. Powerpuff Girl tiba-tiba kan. Dan ternyata bagus, gue nonton bagus. Kalau nggak salah soalnya gue juga pernah lihat. Kalau nggak salah di thumbnailnya Bang Eno kan bagus ya, kayaknya suka gitu. Suka kok. Kalian nonton video gue lah, gue support kok itu. Support ya. Serius man, nanti ada Sony ngeluarin superhero lagi, gue tonton langsung. It's new kind of experience man, nonton sinematik kayak gitu man. SSU. Nah ini the best bro. Nah ini yang ini mampusnya gini, Sony Pictures ngebikin One Punch Man ini yang gue nggak habis pikir gimana cara lu menggambarkan Watch Dogs Man misalnya.
Oh, di tengah kota. Waduh, itu Fubuki nggak boleh kurang sih itu Fubuki. Fubuki, Nggak boleh kurang itu. Aduh, Genos. Gue nggak kaget ya kalau Genos ntar yang mainin The Rock. Nah, tadi gue mikir malah si Saitama jadi The Rock. Nggak boleh. Yang bakal jadi Saitama tuh Kevin Hart. The Rock-nya Genos, percaya nggak lo? Seriusan lihat deh ntar deh. Gak kaget gue kayak gitu gue tonton men, wajib gue tonton. Seriusan, iya. Tapi itu kabar baik untuk YouTuber sih. Kabar baik sebenarnya. Oh lu mesti siap-siap ini siapa? Siapa namanya si Bangnya itu? Bang yang apa ininya ini? Itu nanti si ini siapa? Siapa namanya? Yang Old Spice siapa tuh? Yang main di Brooklyn Nine-Nine itu siapa? Siapa tuh? Oh yang ini Old Spice yang meme itu cowok. Lupa. Kayak The Rock juga badannya, lupa gue siapa namanya? Yang gede juga kan? Iya, yang gede kan? juga dia itu. Lupa. Jadi lupa kita. Ya itulah. Itu jakal jadi bangnya gue gak kaget. Jadi bang. Terus siapa namanya? Si siapa? Ini lagi berimajinasi ya kita ya. Siapa lagi sih? Sonic yang ninja Sonic, ninja ya. Ninja itu nanti ini siapa? Apa namanya? Siapa lagi? Robert Pattinson. Robert. Kenapa jadi Robert Pattinson? Biar seru aja udah. Dari pilihannya kan kadang suka lucu-lucu ya. Sekaliannya nanggung. Tapi kan Sony kan kalau kita lihat kan pilih-pilih aktor kan aktor ternama selalu. Makanya gue sebutin yang nggak kurang kan pasti kayak gitu kan. Iya gitu ya. Itu kita nggak tahu ya. Jadi maksudnya adaptasi mengenai anime ini masa depannya kayak gimana. Cuman kalau memang boleh berekspektasi lagi-lagi seperti yang udah gue bilang sama Bang Eno, kita harus turunkan senang mungkin. Itu kan udah pasti, itu wajib. Tapi barometer kita sekarang Avatar The Last Airbender, Yu Yu Hakusho dan One Piece. Udah ada itu masalahnya gitu. Dan ya mereka bisa sukses. Kalau misalnya yang lain ini gagal-gagal lagi sih ya gimana ya kalau misalnya kita sebagai fansnya gitu. Itu yang menjadi concern kita gitu. Cuma ya kalau misalnya kita harus ngomongin mengenai adaptasi ini bisa panjang banget gila ngomong sama Bang Eno. Jadi lain waktu aja lah kapan-kapan. Nah, cuman untuk pertanyaan terakhir Bang Eno, pertanyaan terakhir. Sekarang kita ngomongin dari negeri sendiri kita. Dulu. Oke. Menurut Bang Eno nih, aku nggak pernah tahu ada yang pernah nanya atau kayak gimana ngebahas ini. Maksudnya kayak dari segi Indonesia nih ya, sebenarnya bisa nggak sih kita bikin IP sesukses Naruto, One Punch Man, yang kayak begituan gitu ya? Nggak usah ngomongin masalah animasi. Gue tau kalau misalnya ngomongin anime, kita secara budget jauh gitu ya. Kalau misalnya bikin film live action gitu yang memang action aja sebenarnya bisa nggak sih kita bikin pure IP yang fresh, yang new dengan ala kebudayaan Indonesia gitu tapi bisa sukses mereka sebenarnya bisa nggak sih? Kebetulan gue kerja di perusahaan IP waktu itu. Nah ini dia ya, makanya gue pengen nanya sama Bang Eno gitu. Jadi tuh kemarin gue nggak tahu ya sekarang gimana trennya. Dulu tuh bahkan banyak investor yang money spender gitu, mereka tuh beli IP komik-komik lokal, beli cerita-cerita lokal, webtoon gitu diambil kan, diadaptasi. Jadi sebenarnya ada kesempatannya. Jadi dan bahkan di orang yang pegang duit gitu loh, udah percaya sama IP gitu loh, gimana cara bagusinnya. Itu udah one step ahead loh. Maksudnya dulu kayak gituan nggak ada loh. Maksudnya orang lebih baik bikin maybe beli IP Snow White gitu kalau ada di luar, terus reinterpretasiin ke budaya Indonesia instead of lu beli baru yang dari lokal punya gitu. Dan kalau lu sadar gitu ya, lu juga pasti udah tau kan banyak IP yang dari buku, webtoon itu diambil untuk jadi film, dibeli atau bahkan di-sharing. Gue gak tahu ada gimana endingnya gitu loh, tergantung kontraknya. Dan gue ngerti pertanyaan lu adalah yang sustain kan, yang gak harus cuman sekali tayang dan lain-lain gitu. Jawabannya adalah bisa. Problemnya di mana? Problemnya adalah menurut gue secara ekosistem, gue gak tahu ya, again mungkin teman-teman yang sineas bakal lebih bisa jawab, gue cuma hanya melihat dari luar gitu loh. Mereka selalu bikin end goal-nya itu movie. Sedangkan di luar sana, movie itu salah satu pilar. Ini gue pelajarin ya, correct me if I'm wrong, gue sangat-sangat kayak ini ilmu baru deh gue. Sangat-sangat menghargai kalau kalian mau kritisi gue di bawah. Tapi yang gue pelajarin adalah contoh kayak like Spider-Man, Superman, DC, Marvel things. Movie itu salah satu marketingnya malah, bukan ending IP-nya, paham gak lo? Ending IP mereka adalah Disney Sea, Disney World, orang beli baju Spider-Man, orang produk ininya ya. Iya, merchandising, the name IP of Spider-Man dan Superman dan ininya terus dihidupkan. Salah satu penghidupannya adalah dengan dibikin filmnya. Tapi gue lihat di Indonesia masih di tahap endingnya jadi film. Ya. Which is
udah bagus, dalam artian tinggal dikit lagi nih berkembang menjadi film hanyalah salah satunya. Bukan berarti merendahkan film ya, tapi ini bakal ada yang bakal lebih big lagi daripada film nih gitu. Iya, tapi memang kalau maksudnya kalau secara IP memang itu harusnya step awalnya film dulu kan? Yes. Karena kalau misalnya lu langsung mau ke IP yang kayak luar negeri nggak bakal bisa. Lu misalnya Gundala gitu. Bocil, mama ini apaan mainan? Makanya pelan-pelan kan, makanya gue bilang pelan-pelan udah di tahap yang seperti itu, dan menurut gua udah keren dan marketnya udah mulai Belakangan ini udah mulai terlihat kayak contoh Desa Penari salah satu yang menurut gua udah mulai ini kan, walaupun ya lu boleh Iya. Ngerti. lu boleh punya opinion about it, but tapi secara bisnis gua sangat-sangat menghormati karena itu udah mulai bagaimana dia melakukan praktek bisnis yang IP yang lu sebut tadi gitu. Mau gua harus pakai contoh suksesnya dong gitu loh. Secara industri mantap. Lu terserah mau punya opini apa, tapi lu mau ngomong apa itu secara industri. Setuju. Makanya orang tuh suka bisa bedain ya. Kalau gue tuh bisa nilai bisnisnya, gue bisa nilai kualitinya, by the art gitu loh. Artnya, seninya mau lu kayak gimana, menurut gue bisnisnya udah keren banget. Makanya nanti gue nggak tahu mau ada film baru lagi, mau ada type of baru lagi yang dari kayak gitu. Ada, kemarin gue liat orang ikan, tau gak sih? Ada tuh. Jadi itu kalau nggak salah mitosnya legenda Indonesia tuh kayaknya kalau nggak salah dibikin jadi posternya aja keren sebenarnya, namanya manusia ikan, orang ikan. Jujur gue nggak terlalu ngikutin yang Indonesia ya. Gue lebih tahu dikit-dikit gitu loh. Tapi yang gue tahu, makanya tadi gue nyebut yang penari itu karena mereka kan habis Desa Penari ada extended lagi kan. Terus habis itu sekarang yang itunya kan, setannya apa namanya? Cewek sendiri. Oh, ini Badarwi. Itu kan dari itu kan universe-nya itu kan. KKN. Correct me if I'm wrong. Iya, KKN. Itu kan berarti kan udah secara IP itu udah bisa di milking lah ya. Anjing, bahasa milking kasar banget. Tapi ya maksudnya cara bisa diekonomikan gitu loh. Udah bisa muter di situ, udah bisa IP secara nama dan secara loyal fans gitu loh. Makanya nanti dimana sebelumnya belum nggak ada tuh begitu. Mungkin ada, cuman gue nggak di ini. Tapi yang paling dan sampai mau nggak mau secara angka itu lain lah gitu loh dari yang sebelumnya. Sukses. Kalau gue jadi yang punya duit gitu, yang punya gitu ya, itu bakal gue siapin tau nggak lo, game horornya. Game horornya belum ada itu, harusnya ada game horornya. Terus TV seriesnya. Terus mulai tuh board gamenya. Terus mulai tuh community-nya. Terus light novelnya, manganya keluarin. Tapi bang, ya kan itu kan bisnis IP kan harusnya yang sebesar itu, tapi kan pelan-pelan menuju ke sana. Cuman aku ngelihat ada satu miss point tuh di situ. Apa tuh? Itu gini nih, kalau misalnya kita ngomongin ngegedein IP, itu kan gimana caranya kita suka sama pertama karakternya dulu, sama story-nya di situ, itu kan. Nah, aku ngelihatnya kalau di Indonesia cara ngedein IP-nya bukan dari situnya, maksudnya itu menurut aku dari viralnya. Jadi lewat kalau misalnya kayak KKN itu kan dari Twitter, Simple Man itu kan. Nah, itu kan kenapa bisa KKN bisa menjadi top film terlaris nomor 1 di Indonesia? Itu kan karena berbagai macam aspek. Pertama dari dikira orang kan dari omongan gitu kan. Oh ini ceritanya asli nih, beneran nih. Iya kan? Dari TikTok gitu kan diomongin gini. Jadi terlalu banyak situasi yang bikin ini film jadi viral gitu. Jadi bukan berdasarkan IP-nya yang emang bagus, yang bisa bikin penonton jadi hype gitu loh. Gue paham maksudnya, tapi buat gue gak masalah. Dari awal mulai mau kayak gimana, toh bisa dikembangin IP-nya. Tapi gak bakal sustain menurut aku kayak gitu. Kita gak tahu gimana cara mereka maintain ya. Itu tantangan sekarang yang megang IP-nya, dan good luck buat mereka yang mungkin punya ide baru dan lain-lain. Tentulah market Indonesia gak bisa disamain sama market Amerika dan kiri kanan. But in a way, menurut gue secara blueprint udah kelihatan ekonominya yang jalan lah ya. Jalan. Maksudnya ya secara angka apalagi lu bisa bikin film lagi dari situ. Terus gue gak tahu ya bakal jadi kayak gimana gitu ya. Apakah bisa seperti MCU atau gimana. Tapi ya udah lumayan one step ahead lah dari yang cuman film doang gitu loh. Ada lagi film lanjutannya, ada lagi community-nya dan lain-lainnya. Makanya bisa sampai serame itu. Itu yang menurut gue ya pelan-pelan mungkin Indonesia pelan-pelan lah ya. Gue ngerti skeptisan lu bagaimana itu dimulainya, paham banget. Tapi mungkin ya memang market Indonesia cara masuknya berbeda. Dan yang gue sayangkan adalah belum banyak yang mau mengikuti kesuksesan itu dengan cara yang berbeda. Lu tau gak yang gue harapkan, tau gak apa yang bener-bener harusnya bisa kayak KKN Desa Penari film Indonesia? Apa tuh? Mencuri Raden Saleh. Bro, itu masing-masing karakter dibikin spin-off-nya bagus banget ya. Gak usah sequel, spin-off tiap karakter, history mereka. Itu menarik loh. Apalagi itu ngambil culture Indonesia dalam lah ya.
Iya. Hybrid culture Indonesia itu yang paling penting. Film terbaik Indonesia menurut gue yang bahkan spesial gue review kan mereka doang karena gue bener-bener happy amazed banget ya. Happy Tapi memang banget. itu salah satu yang dengan segala kekurangannya gue happy banget. Iya, Harusnya itu bisa di gak tau ya, gue pengen nonton lagi kalau misalnya ada Setuju itu salah satu film yang bisa di rewatch sih. Dan tau gak lo, gue bukan anti sama yang serem-serem atau hantu, gue yang emang susah untuk suka sama film kayak gitu. Bukan gak suka, tapi kayak susah gue buat suka. Oke. Walaupun Indonesia rajanya film itu. Iya. Dan tiba-tiba di tengah kolam film hantu, dia muncul dan gue tiba-tiba bisa suka banget. Karena gue tuh ragu sama action Indonesia. Gitu kan. Oke, iya, Dan iya. itu kan action haze itu tuh buat gue susah loh. Di Iya. Amerika aja jarang loh bisa bikin haze yang bukan masuk akal aja kayak disintai atau malah jadi seru gitu kayak cuman milking dong apa enggak. Di sini gue ngeliat niat banget, seru banget, story-nya asik banget dan menurut gue bisa dikembangin jadi spin-off sendiri, bahkan bisa jadi IP yang luar biasa gitu. Kalau Mencuri Raden Saleh gue setuju Iya karena kan? memang basic ceritanya itu udah bagus gitu. Maksudnya udah film pertama itu udah keren banget Iya. gitu. Maksud revolusioner lah istilahnya. Iya. Heist itu kan jarang gitu di Indonesia Iya. gitu ya. Nah, cuman gue kasih contoh sedikit ya Bang. Maksudnya kayak misalnya Bumi Langit. Bang Eno Iya. nonton Bumi Langit gak? Oke, tahu. Gue nonton. Nah, kayak Bumi Langit ini yang jadi permasalahan kan sekarang netizen kita dulu nih, Oke. masyarakatnya dulu. Setuju. Buat ngebangun IP yang bagus, kita harus masyarakat dulu yang emang harus interest dulu kan sama ininya kan. Nah, kayak contoh Gundala di awal kan keren banget gitu. Film Joko Anwar, gila superhero Joko Anwar. gitu kan. Gundala dari zaman dulu aku beli komiknya dulu toko loak gitu. Tapi kan makin lama kan langsung turun terus nih belakangan tuh parah itu. Nah, itu kan menurut aku karena apa ya istilahnya ya? Orang belum percaya pertama sama Indonesia, lah superhero. Di awal karena viralnya tuh, rame itu. Tapi kalau viral tuh udah hilang, kalau IP itu nggak dijaga, maksudnya nggak dibikin orang percaya, ya udah langsung kayak begini sekarang Oke, penurunannya parah banget nih. Walaupun gue agak sedikit percaya bahwa lagi-lagi yang tadi gue bilang mungkin masuknya beda gitu loh. Masuknya Caranya beda ya. Kayak tadi gue bilang kayak KKN gitu yang contoh yang berhasil ternyata bukan film superhero malah film horor yang bikin universe. Iya. Ya kenapa tidak gitu loh. Kan Oke. nggak harus selamanya Nggak harus, superhero gitu Iya, loh. iya, iya. Makanya gue lihat ya fine-fine aja gitu. Toh gue paham lah bagaimana Bumi Langit dengan superhero dan antusiasme warga masyarakat Indonesia gitu. Ditambah Bumi Langit menurut gue juga kesian gara-gara mungkin ini COVID. Bukan COVID, ini mungkin gue tanpa data ngomong tapi ini dari pemikiran gue doang dan menurut gue mungkin masuk akal adalah kejenuhan orang terhadap superhero. Nggak salah Bumi Langit ya? Salah satu indikatornya pasti Iya, itu. Pasti karena Karena dunia juga begitu. dunia udah superhero semua anjing. Fuck. Ya, Kayak akhirnya ya. masyarakat mungkin jenuhnya ya. Makanya gue bilang apa? Ya again mungkin bukan superhero di Indonesia. Mungkin gitu loh. Horor sih, emang Horor. DNA kita horor sih. Enggak, but I don't know. Gua nggak bukan orang behind the scene. Gue cuma melihat dari bagaimana antusiasme masyarakat gitu. Apakah Bumi Langit bisa bangkit? Bisa. Banyak superhero horornya. Si Buta dari Gua Hantu kalau dibikin horor seru sih. Nah kan mau ada film ntar. Iya, tapi superhero atau horor? Lo superhero bisa dihororin loh. Ya. Jangan lupa salah satu revolusioner Christopher Nolan bikin apa? Batman jadi kayak begitu. Bisa kok. I don't know, but I don't know. Iya, jadi pakai different perspektif gitu. Kayak misalnya Gundala jadi bikin politik segitu banyak kan kayak ya jadi works gitu ya. Jadi kita nggak tahu. Ya itu lagi-lagi tantangan buat teman-teman. Ya good luck lah buat para sineas, orang-orang di industri. Gue sih ngeliat dari ininya seru-seru banget sih ya kayak apa? Kalau gue karena gue dulu juga pengen jadi filmmaker ya. Indonesia tuh sekarang gila men sama filmnya. Kayak dulu tuh lu nggak bisa dapet yang kayak gini. Setuju banget. Jadi gue nggak mau banyak komplain karena ini adalah sebuah pencapaian. Lagi. Gue aja nggak nyangka kita bisa sampai di sini. Terutama tahun kemarin tuh lagi gila ya. Gila men. Gue udah berapa premier gue diundang itu gila men. Maksudnya gue nggak, sumpah men lu kalau dari kecil nonton film Indonesia tuh lu. Iya. Wah gila sekarang men. Ya jangan kan Bang Eno kan aku aja. Aku lebih parah sih sebenarnya. Mungkin zaman dulu tuh ada lebih bagus lah. Tapi memang mungkin di era 2000-an tuh wah, yang di era aku mungkin kayak masa turunnya. Sekarang lagi naik-naik lagi gitu. Ya kita doain aja untuk sinias lokal semoga Amin. ada IP yang bisa bagus lagi bisa di siapa tahu bisa pokoknya film di-milking. bagus lagi aja lah. Nggak usah film pusing. bagus. Kita kan ngomongin next level itu IP ya. Iya. Bikin film bagus aja lah. Film bagus dulu ya. Karya yang bagus dulu dan ya itu aja sebenarnya untuk nggak? hari ini. Boleh nggak satu? Ya bikinnya bagus tapi kalau boleh jangan yang horor lagi biar saya bisa nonton. Saya ngerti. Gue ngerti sebenarnya perasaan Bang Eno. Karena dulu gue juga kayak gini. Karena gue besarnya juga kalau Bang Eno mungkin dari Jepang. Ya. Kalau aku Disney dulu. Ya. Disney, lu udah kalau udah suka Pixar, DreamWorks dari kecil, tiba-tiba horor Indonesia kayak
Parah banget, gue gak ngomong gitu. Nih, yang ngomong dia. Gue masih suka beberapa. Tapi at least gue kasih siksa kubur 8 ya nilainya. Yang ngomong dia bukan gue. Gue lebih kepada, woi ini lagi dari kemarin horor mulu nih. Yang lain dong gitu. Kok gue jadi diginiin ya? Dia, yang Haze dong, yang Haze. Terus Raden Saleh 2 kayak apa kayak gitu. Iya. Gue suka banget film Haze Detective dan murder mystery gitu. Gue suka banget soalnya. Ya gue ngerti, karena memang basic anime udah pasti yang kayak gitu-gitu yang keren tuh. Ya. Oke, gitu aja. Wah hari ini gue nggak tahu nih udah berapa lama. Kayaknya udah lama banget ya. Mampus lu. Tapi thank you banget Bang Eno. Sama-sama men. Makasih banyak Thank you udah for datang. having me. Gue yang terima kasih buat datang. Semoga ya bisa ketemu lagi kalau bisa kita Amin, diundang amin. kemana ya bisa ketemu lagi. Semoga Ya, Lu kasih tahu aja undang Eno juga gitu. Kan lu yang sering banyak dapat pasti Ya, bukan gua. siap. Bukan kalau ada animenya baru dia. Oke, gitu aja. Thank you udah nonton video ini. Kita jumpa di video berikutnya. Bye bye semuanya. Bye. Nonton film Indonesia. Terus habis itu review.